Selamat malam saudara, 12 hari jelang pelaksanaan Pilkada serentak, berbagai persiapan tengah dikebut oleh KPU Majene untuk menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Majene pada 9 Desember mendatang. Tapi kalau kita bicara soal persiapan tentu bukan tanpa kendala, mulai dari urusan logistik hingga meningkatkan angka partisipasi masyarakat jadi tantangan yang harus dijawab oleh KPU Majene. Kita bahas malam hari ini bersama dengan para komisioner KPU Majene, mulai dari Pak Muhammad Arsalin Aras dari Divisi KUL. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ada juga Pak Zulkarnain Hasanuddin dari Divisi SDM dan juga Parmas. Selamat malam Pak Zul. Ada Pak Munawir Ridwan dari Divisi Teknis. Selamat malam. Dan juga Pak Muhammad Irjan Jaya dari Divisi Hukum dan juga Pengawasan. Selamat malam Pak Irjan. Oke, saya mulai ke Pak Arsalin dulu. Pak Arsalin, ini H-12 hari jelang Pilkada serentak kita. Kalau bicara dari sisi logistik, persiapannya sejauh ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Aliana. Ya, KPU Majene selaku penyelenggara Pilkada 2020, alhamdulillah secara keseluruhan KPU Majene siap melaksanakan Pilkada, terkhusus untuk kesiapan kebutuhan logistik. Alhamdulillah sebagian besar sudah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Majene, selebihnya masih dalam proses perjalanan menuju Kabupaten Majene dari tempat percetakannya. Kalau kita bicara soal proses distribusi logistik, nanti monitoringnya seperti apa? Iya, sebagaimana pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, kami 5 komisioner KPU Kabupaten Majene itu sudah terbagi sebagai koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah 5 komisioner inilah kemudian yang akan terlibat melakukan monitoring didampingi jajaran staf sekretariat KPU Kabupaten Majene untuk memastikan proses distribusi dan pengadaan logistik yang ada di wilayah kecamatan masing-masing itu sudah siap dan berada di posisi gudang masing-masing dan siap untuk digunakan nanti, insya Allah. Oke, Pak Arsalin, kalau kita bicara soal kondisi sekarang, ini kan kondisi yang beda dari Pilkada serentak sebelumnya, karena kali ini ada pandemi COVID-19. Mempengaruhi nggak dari proses logistik, distribusi, sampai kemudian monitoringnya nanti? Iya, dalam perspektif seperti itu memang ada pengaruh atau ikut mempengaruhi, tapi secara umum KPU Kabupaten Majene di awal-awal tahapan sudah berkoordinasi, sudah melakukan MOU perjanjian dengan pemerintah, dalam hal ini tim gugus maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Majene terkait bagaimana mengadakan mengatasi persoalan-persoalan utamanya terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ada di Kabupaten Majene ini. Kalau tadi Pak Arsalin sempat menyatakan ada 8 kecamatan di Kabupaten Majene, tantangan sendiri dalam proses distribusi logistik itu seperti apa? Iya, secara umum Desember 2020 berkoordinasi kami dengan Badan Meteorologi dan Geofisika Sulawesi Barat dalam hal ini yang ada di Kabupaten Majene. Itu ada gambaran umum bahwa Desember itu atau awal Desember itu sekitar 9 Desember itu akan ada terjadi hujan yang agak keras, lebat, dan angin disertai badai. Namun hal ini sudah mampu atau sudah kita antisipasi dari awal melalui koordinasi kami dengan stakeholder atau jajaran terkait. Yang kedua adalah soal wilayah atau topografi wilayah yang ada di Kabupaten Majene. Ada umumnya berada di wilayah-wilayah gunung, tapi kemudian hal itu juga sudah kami koordinasikan lebih jauh dengan pemerintah kecamatan setempat. Sehingga tidak ada, insya Allah semuanya bisa kita atasi. Amin, semoga semuanya lancar ya. Tapi jika memang ada kendala misalnya, ada mulai dari sengketa proses sampai tahapan hingga hasil pemilu nanti, saya mau ke Pak Irjan dulu. Itu kira-kira kesiapan KPU Majene seperti apa Pak untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Liviana. Jadi KPU Majene sebagai penyelenggara pemilihan 2020 ini sudah siap jika ada sengketa ya, sama dengan pemilu kemarin 2019. Ada sengketa di Majene, alhamdulillah kita bisa atasi, kita bisa buktikan bahwa kerja-kerja kami sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, terkait dengan kesiapan menghadapi perselisihan nanti jika ada ya di Mahkamah Konstitusi, KPU sudah membekali kami. Kebetulan kami sudah baru 2 hari yang lalu tiba Rakornas di Jakarta terkait kesiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan. Kami dibekali bagaimana cara mengumpulkan alat bukti, cara membuat jawaban termohon,
Dan dari sebelumnya juga dari MK juga sudah ada pembekalan. Di internal kami sendiri kami sudah evaluasi pemilu 2019 kemarin. Kami sudah membuat pemetaan potensi masalah. Setiap ada potensi masalah, walaupun kita sudah atasi dan membuat kronologisnya, hal-hal yang berpotensi jika adanya sengketa nanti. Jadi kesiapan kami sudah sangat siap. Terkait sampai ke jajaran ad hoc, kami sudah mengumpulkan, mengarsipkan semua dokumen-dokumen, baik itu data pemilih, data-data terkait logistik apa semua. Sudah siap menghadapinya jika ada memang, dan semoga tidak ada sengketanya nanti. Semoga tidak ada, betul. lancar. Tapi kalau misalnya kita bicara soal tadi lagi-lagi, ini hal yang unik terjadi di pilkada serentak karena bertepatan dengan pandemi COVID-19. Ada treatment yang berbeda nggak dalam penyelesaian sengketa dari pilkada sebelumnya? Itu yang dijelaskan kemarin di Jakarta pada saat Rakornas itu kemungkinan ada bisa daring, bisa juga offline langsung ke Jakarta. Jadi itu tergantung teknisnya nanti permasalahannya bagaimana. Oke. Iya. Dalam rangka COVID ini memang akan beda dengan dalam menghadapi sidang di MK nantinya. Apakah nanti lihat teknisnya permasalahannya bagaimana? Apakah kami akan dipanggil untuk sidangnya atau bagaimana? Tapi terakhir kami sampaikan sekali lagi, semoga tidak ada sengketa. Amin. Itu tentu harapan kita semua ya. Tertib pemilihan 2020 di Majene ini. Baik. Kalau kita bicara soal poin-poin penting, apa sih Pak yang harus dipahami seorang penyelenggara pemilu agar tidak menyimpang, melanggar kode etik? Itu sebetulnya apa sih poin-poin penting yang harus dipahami agar tidak melanggar batas begitu? Ya, pertama kita masuk ini sebagai penyelenggara pemilu pasti harus, memang persyaratannya kita harus punya pribadi yang kuat, jujur dan adil, itu harus sudah tertanam dalam diri kita. Dan kedua, integritas itu sehari-hari harus kita terapkan dalam keseharian kita. Masalah integritas sudah mutlak itu, dan paling utama kita harus memahami regulasi pengetahuan kepemiluan itu sendiri. Setiap tahapan itu ada PKPU-nya, ada regulasinya. Jadi itu yang harus sampai ke penyelenggara ad hoc kami, PPK, PPS, dan nantinya KPPS. Itu kita bekali juga pengetahuan regulasi dan membekali bahwa integritas itu harga mati bagi mereka penyelenggara itu, mutlak itu. Pak, kalau kita bicara soal penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS sampai KPPS itu kan begitu banyak. Bagaimana kemudian memastikan KPU Majene ini memastikan mereka semua tetap bisa berintegritas dengan baik, bisa menjaga istilahnya bisa menjaga integritas mereka sebagai penyelenggara pemilu sehingga tidak terjadi banyak gesekan begitu di tengah masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Liviana. Jadi mulai dari perekrutan itu kami sudah lihat track recordnya. Penyelenggara kami yang sudah bekerja ini PPK dan PPS. Jadi mulai dari awal track recordnya, jadi memang ada yang orang baru masuk, orang baru penyelenggara, ada juga yang sudah pengalaman. Jadi kita evaluasi yang pengalaman itu, kita rekrut kembali, dan orang-orang mampu yang kita anggap punya pengetahuan dan punya kapasitas dan integritas kami pilih sebagai penyelenggara. Terkait dengan bagaimana menjaga integritas teman-teman itu, setiap saat ada pertemuan ataupun acara resmi bimbingan, kami selalu ingatkan jaga integritas dan juga profesionalisme dalam bekerja, di mana segala regulasi ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan dari KPU RI atau pemerintah kita langsung share. Kebetulan kami ada internal group, kami bekali setiap saat peraturan-peraturan baru dari PKPU itu sendiri, supaya pengetahuan mereka mengikuti dinamika aturan yang saat tahapan yang sedang berjalan ini. Pak Irjan, Majene ini kan wilayah yang cukup majemuk dan juga ikatan kekeluargaan antar masyarakatnya cukup kuat. Bagaimana kemudian memastikan netralitas mereka yang berada di garda terdepan sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas nantinya bisa tetap mengedepankan netralitas mereka tanpa kemudian terpengaruh oleh kepentingan kekeluargaan misalnya paslon 1 atau paslon 2 seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Liviana. Sampai saat ini penyelenggara ad hoc kami dan kami juga KPU Kabupaten ini di ad hoc belum ada yang terkait pemilihan 2020 ini belum ada yang
terkena etik. Itu kan di penyelenggara ada namanya pelanggaran administrasi etik, alhamdulillah belum ada sampai ke etik. Nah, terkait kekerabatan dalam majelis ya memang ada kedekatan keluarga emosional lah. Nah, itu yang kami selalu tekankan bahwa tolong integritas dijaga. Nah, itu ada juga arahan dari DKPP sebenarnya. Kami saja ke warkop saat ini arahannya jangan nongkrong di warkop dulu. Begitu ekstrimnya sekarang saat ini kami penyelenggara. Di warkop saja dilarang nongkrong, dilarang duduk nongkrong duduk di warkop. Jadi hal sederhana seperti itu sebenarnya ada maknanya. Bahwa kita dilarang membatasi diri dulu. Sambil tetap bagaimana kita profesional bekerja dengan memahami semua regulasi. Masalah integritas itu sudah mutlak bagi penyelenggara, karena sudah mutlak harga mati, netralitasnya, bagaimana cara, jadi kami tetap penyelenggara membatasi diri dulu. Wakafkan diri teman-teman, saya selalu sampaikan wakafkan diri teman-teman sampai hari H. Tolong jaga integritas itu harga mati bagi teman-teman. Baik, tapi tidak ada penyelenggaraan pemilu yang sukses tanpa petugas dari level terbawah sampai teratas penyelenggara pemilu yang memang siap di lapangan, setuju ya Pak? Tapi seperti apa kemudian kesiapan mereka nanti akan kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh. Isi formulir kehadiran dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker,
bawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Tak perlu khawatir untuk datang ke TPS pada 9 Desember mendatang karena penyelenggara pemilu sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sebaik mungkin untuk menjaga Anda, para pemilih, untuk tetap bisa aman datang ke TPS. Jadi PR-nya para penyelenggara pemilu sekarang tidak cuma luber dan juga jurdil, tapi juga harus menyiapkan bagaimana rasa aman bagi Anda, para pemilih, khususnya di wilayah Majene, untuk tetap bisa datang ke TPS tanpa harus khawatir tertular COVID-19. Bukan begitu, para komisioner? Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung tidak ada pemilu yang sukses tanpa petugas KPPS yang siap di lapangan. Sekarang saya mau tanya ke Pak Zulkarnain. Sejauh ini proses rekrutmennya seperti apa untuk para petugas KPPS kita? Ya, terima kasih Mbak Livi. Proses rekrutmen KPPS yang kita laksanakan baru-baru ini sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI bahwa proses rekrutmen ini kita laksanakan sejak 1 Oktober kemarin sampai 23 November baru-baru ini. Proses ini cukup berbeda juga dengan proses rekrutmen sebelumnya di pemilu 2019 kemarin. Salah satu yang berbeda itu adalah masalah umur. Kalau di pilkada ini umur itu sudah diubah minimal 20 tahun dan ada angka maksimal 50 tahun. Kemudian yang lainnya juga karena pemilihan ini dilaksanakan di masa pandemi, salah satu yang menjadi persyaratan itu adalah perekrutan syarat yang untuk KPPS ini harus membuat pernyataan bahwa dia tidak punya penyakit komorbiditas gitu. Tidak ada penyakit penyerta terkait dengan pandemi ini. Kemudian yang kedua, yang berbeda juga dengan yang sebelumnya, di pilkada ini KPPS itu harus wajib melakukan rapid test. Jadi semua KPPS yang telah kita rekrut baru-baru ini kita sudah lakukan rapid test di mana 2.940 KPPS ini yang kita bentuk dari 420 TPS. Alhamdulillah baru-baru ini kita sudah lakukan rapid test. Apakah kemudian rapid test itu juga akan diulang menuju 9 Desember mendatang? Karena kan kalau kita bicara soal inkubasi virus itu kan di rentang waktu 7-14 hari. Sementara 9 Desember itu masih 12 hari lagi. Itu gimana Pak Zul? Ya, ini sudah menjadi menjadi salah satu domain dari Dinas Kesehatan ya, tentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilakukan rapid kemarin itu, jika ada yang reaktif terhadap KPPS kita itu dilakukan isolasi mandiri. Terus selama isolasi mandiri itu pihak Dinas Kesehatan dan gugus tugas sebagai gugus tugas ini melakukan pemantauan. Nah, selama dalam pemantauan jika tidak terjadi gejala apa dan sebagainya, dia aman-aman aja, mereka akan pastikan di akhir masa isolasi itu semua sehat. Kemudian Dinas Kesehatan akan menerbitkan surat surat keterangan bahwa sudah bisa melaksanakan tugas. Kecuali kalau ada yang bergejala selama isolasi mandiri, itu kemudian dilakukan kembali rapid, dan jika reaktif lagi langsung dilakukan swab gitu. Oke, Pak Zul, pilkada serentak kali ini kan beda dari pilkada sebelumnya karena memang di tengah pandemi COVID-19 sempat juga ingin ditunda ke beberapa waktu di 2021, tapi kemudian akhirnya tetap dilaksanakan tepat waktu. Banyak juga pihak yang menyatakan bahwa jangan sampai di pilkada serentak 9 Desember mendatang ini akan menimbulkan klaster baru, klaster pilkada. Kalau dari KPU Majene sendiri gimana mengantisipasi hal ini? Ya, sesuai dengan regulasi yang kemudian kita jadikan rujukan di dalam melaksanakan pemilihan ini, bahwa pemilihan ini seperti yang disampaikan tadi Mbak Livi ini kan kemarin sempat ditunda ya, sehingga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi gitu. Salah satu syarat yang harus kita pastikan bahwa protokol kesehatan itu harus konsisten, kita harus laksanakan.
Salah satunya misalnya teman-teman yang di lapangan ini harus memastikan diri bahwa prokes ini jalan gitu. Misalnya harus tetap pakai masker, pakai face shield dan sebagainya gitu, supaya kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggara aja ini komitmen atau konsisten dengan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Lalu bagaimana untuk mendorong masyarakat yang masih harap-harap cemas di tengah COVID-19 tapi harus datang ke TPS begitu 9 Desember mendatang? Bagaimana kemudian KPU meyakinkan mereka bahwa ayo tetap memilih pada 9 Desember mendatang, KPU Majene bisa memastikan bahwa semua protokol kesehatan bisa dilakukan semaksimal mungkin dan mereka akan tetap mendapatkan rasa aman. Betul, betul. Jadi beberapa saat yang lalu sampai hari ini kita juga masih jalan, sosialisasi dan pendidikan pemilihnya terus kita lakukan. Salah satu yang menjadi materi utama kita itu adalah terkait dengan meyakinkan masyarakat bahwa TPS nanti itu aman-aman aja. Gitu. Karena ada 12 hal baru itu yang kita bisa pastikan selama kita konsisten dengan 12 hal baru yang ada di TPS itu, kami bisa yakinkan bahwa penyelenggaraan juga insya Allah sehat, kemudian pemilihnya tidak usah takut. Karena yang 12 itu salah satunya misalnya pemilih itu harus atau wajib pakai masker kalau ke TPS. Kemudian yang kedua dia harus pakai harus melakukan cuci tangan sebelum masuk, ukur suhu badan dan sebagainya. Intinya 12 prokes ini akan menjadi hal wajib yang dilakukan kita di TPS supaya tidak seperti yang disampaikan tadi Mbak Livi, tidak menjadi klaster pilkada gitu untuk COVID. Intinya kami di penyelenggara sampai hari ini tetap konsisten dengan itu dan kami meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa melalui sosialisasi, apakah sosialisasi melalui tatap muka, kemudian kami juga biasa melakukan lewat daring, meyakinkan kepada mereka bahwa insya Allah TPS ini akan baik-baik saja karena dengan prokes yang kita tetapkan di TPS itu insya Allah bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, Pak Zul, untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar COVID-19 saja itu sulitnya luar biasa pasti. Bagaimana kemudian mendorong masyarakat mau ikut menggunakan hak suaranya datang ke TPS, apalagi di tengah COVID-19 seperti sekarang. Tantangan terbesarnya apa sih Pak, selain tadi harus sosialisasi satu persatu ke masyarakat, apalagi Pak? Ya, benar sekali karena memang berbeda ya dengan pemilu kemarin. Tantangan kita cukup berat ini karena ada masalah ini tentang virus non alam ini ya, tentang COVID. Tapi alhamdulillah dengan kami menyasar sesuai dengan PKPU 10 2018 tentang sosialisasi tentang yang berbasis segmen itu, kami betul-betul melakukan sosialisasi berbasis segmen gitu. Jadi kami memilah lewat data kita, segmen pemilih ini seperti ini. Jadi kita sasar gitu. Dan alhamdulillah pada saat kita melakukan sosialisasi, antusiasme masyarakat menghadiri kegiatan kita ini cukup tinggi juga. Nah, maka momen-momen inilah yang kemudian kita bisa jadikan atau bisa meyakinkan pemilih atau masyarakat bahwa melalui sosialisasi ini kita bisa menyampaikan bahwa di TPS nanti itu aman. Pokoknya datang aja memilih bahwa KPU itu menjamin bahwa TPS itu insya Allah baik-baik aja. Jadi ya masyarakat tidak usah paranoid atau ketakutan yang luar biasa terhadap COVID-19 ini. Yang penting kita komitmen konsisten dengan prokes yang ada gitu. Ada jurus khususnya nggak Pak? Kalau kita bicara soal trik khusus, bagaimana kemudian para komisioner KPU ini merumuskan satu cara yang tersendiri yang kemudian untuk meyakinkan masyarakat tetap datang ke TPS sekali lagi, karena di tengah pandemi ini kan dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat ini justru menurun, nggak cuma di Majene tapi juga di banyak wilayah di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian sekali lagi adakah kemudian cara khusus, cara kedaerahan misalnya, seperti apa yang dilakukan? Ya, betul sekali. Memang banyak strategi atau desain yang kami rumuskan bersama teman-teman komisioner. Salah satunya itu adalah menggandeng teman-teman atau organ-organ di luar KPU untuk kerjasama untuk membantu kita bersosialisasi. Misalnya ada teman-teman mahasiswa, teman-teman NGO, ya kita gandeng untuk sama-sama menyuarakan bahwa pemilihan bupati ini insya Allah sehat-sehat saja. Nah, jadi kami melihat cukup punya pengaruh yang baik. Kita sudah beberapa lembaga ini kita gandeng di dalam melakukan sosialisasi sampai menyasar titik-titik yang sangat jauh gitu, yang mungkin sebelumnya tidak pernah tersentuh, tapi alhamdulillah dengan kerjasama kita dengan teman-teman ini bisa kita sasar bahkan
titik-titik yang sebelumnya tidak pernah tersentuh nih tentang sosialisasi. Nah, alhamdulillah kita sudah lakukan itu. Tentu ikhtiar ini kita bisa mudah-mudahan di tanggal 9 Desember membuahkan hasil. Tentu harapan kami sama dengan pemilu kemarin. Di pemilu 2019 itu partisipasi pemilih di Majene cukup tinggi, menembus angka sampai 90%. Oh, luar biasa. Ya. Itu tentu diharapkan bisa mengulang lagi di 2020 kira-kira ini ya. Ekspektasi kita mudah-mudahan sama untuk pilkada ini, walaupun tetap ada target rasional ya. Kalau dari target nasional itu kan 77,5, tapi kalau kita di Majene masih target di angka 80, ekspektasi kita sama dengan pemilu sampai 90%. Amin. Nah, kalau misalnya kita bicara soal bagaimana teknisnya, ini nanti gilirannya Pak Munawir nanti untuk menjawab. Bagaimana kemudian teknisnya bagi mereka masyarakat yang terkena COVID-19 tapi kemudian tetap ingin menyuarakan hak pilihnya. Apa kemudian solusi yang ditawarkan oleh KPU Majene untuk menjaga atau memastikan hak suara dari masyarakat Majene ini bisa tetap tersalurkan dengan baik. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, Pak Munawir. Tetap bersama kami. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Itu aja terakhir. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh. Isi formulir kehadiran dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS. Tempat
alat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Suara kita menentukan masa depan bangsa, jadi jangan lupa untuk datang ke TPS pada 9 Desember mendatang dan gunakan hak pilih Anda. Khususnya bagi warga Majene, gunakan hak pilih Anda untuk menentukan Bupati dan juga Wakil Bupati Majene 5 tahun mendatang yang menurut Anda terbaik. Jadi meskipun di tengah pandemi, tadi kita juga sudah berbincang di sesi sebelumnya bahwa para komisioner KPU Majene ini sudah memastikan bahwa semua protokol kesehatan juga akan dipastikan, akan dilakukan untuk menjamin rasa aman Anda, warga Majene, untuk tetap bisa datang ke TPS meskipun di tengah pandemi seperti sekarang. Kalau tadi pertanyaan saya ke Pak Munawir yang terputus dan belum dijawab, bagaimana untuk mereka yang terpaksa harus isolasi misalnya di rumah sakit terkena COVID-19 tapi mereka tetap ingin menggunakan hak suaranya di pemilihan Bupati besok 9 Desember mendatang, seperti apa teknisnya? Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya ya Mbak ya, pada prinsipnya hak memilih itu kami akan sangat lindungi. Oleh karena itu sejumlah mekanisme yang tertuang di dalam regulasi memang didesain untuk melindungi hak pilih seseorang. Pun bukan hanya persoalan dia sakit COVID atau apa, terlebih khusus untuk di masa pandemi ini yang COVID, ada misalnya sedang diisolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit, pun itu ada mekanismenya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah petugas akan datang ke rumah sakit atau tempat isolasi mandiri itu dilakukan, tetapi dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan. Terlebih dahulu untuk hal-hal seperti ini tentu didahului dengan koordinasi dengan pihak tim gugus COVID misalnya, kemudian akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, karena kemudian akan ditentukan seperti apa level APD yang mesti digunakan. Karena tentu seperti apa situasinya tentu akan menyesuaikan level APD yang akan digunakan. Nah, hanya secara umum untuk kondisi-kondisi seperti ini, tentu waktu memilihnya mereka itu berbeda. Baru akan diberikan waktu memilih setelah jam 12 siang. Nah, itu juga memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di TPS. Namun pada prinsipnya Mbak Livi, hak memilih seseorang itu dalam regulasi kami sangat dilindungi dan bahkan dibuatkan mekanisme bagaimana supaya tetap bisa disalurkan hak memilih itu. Insya Allah, bila ada masyarakat yang sakit, sampaikan kepada petugas kami di KPPS dengan mekanisme yang telah dibuat dalam regulasi kami, itu akan dilakukan oleh petugas kami sehingga hak memilihnya warga Majene pada pemilihan Bupati nantinya, Wakil Bupati nantinya di 9 Desember itu semua terlindungi dengan baik. Tapi artinya seberapa berpengaruh kalau tadi ada treatment khusus, ada waktu khusus bagi mereka yang terkena penyakit tertentu misalnya untuk menggunakan hak suaranya, artinya proses rekapitulasinya dan semuanya juga nanti akan bergeser, seberapa besar pengaruhnya? Kalau masalah penghitungan suaranya, karena pada hari itu kita masih berbicara penghitungan suara, itu saya kira tidak akan mengganggu prosesnya dan bahkan durasinya tidak akan terganggu. Hanya memang waktu untuk memilih bagi yang misalnya sakit ini adalah memang di atas jam 12 siang ke atas. Itu juga dengan tetap memperhitungkan ketersediaan surat suara yang ada. Karena di TPS tentu ada juga misalnya pemilih yang datang di TPS tapi dengan kategori pemilih yang kondisi fisiknya sehat, bisa datang ke TPS tapi dia tidak terdaftar di dalam DPT. Nah, itu dia. Tapi dia punya KTP elektronik. Baik. Nah, itu juga bisa dilayani di TPS jam 12 ke atas. Dalam artian seperti apa? Kondisi-kondisi apapun di tengah masyarakat terhadap mereka yang telah memenuhi syarat untuk memilih, itu didesain regulasinya untuk bisa mengakomodir itu semua. Nah, itu kan bicara soal surat suara tambahan nantinya. Kalau misalnya mereka yang datang di atas jam 12 tidak terdaftar, seberapa besar cadangan surat suara itu yang kemudian disiapkan untuk mereka yang tidak terdaftar di DPT tapi kemudian akan menggunakan hak pilihnya di atas jam 12? Di dalam regulasi kami menyediakan cadangan surat suara itu adalah sebanyak 2,5% dari DPT di masing-masing TPS. Nah, itu akan dihitung secara detail dan ketat pada saat pengepakan nanti surat suara.
untuk didistribusi ke masing-masing TPS. Nah, kalau kemudian ada yang kehabisan surat suara di TPS, namun masih ada pemilih yang misalnya ingin memilih, pemilih yang pemilih tambahan misalnya hanya berdasarkan KTPL-nya. Nah, ini salah satu solusinya adalah melakukan koordinasi ke TPS yang lain. Baik. Bisa dengan cara mengarahkan pemilihnya untuk ke TPS yang masih tersedia surat suara di sana. Karena tentu di setiap TPS itu akan varian tingkat partisipasi pemilihnya. Sehingga proses komunikasi di hari H itu akan intens terus dilakukan antara semua titik-titik TPS, terutama yang berdekatan, untuk mengetahui seberapa banyak sisa surat suara di TPS A misalnya, di TPS B misalnya, dan ketika kehabisan surat suara di TPS C, nah maka bisa diarahkan ke TPS B atau ke TPS A yang masih memiliki cadangan surat suara. Oke, Pak Munawir, bagaimana kemudian jika saya masyarakat Majene ingin memastikan saya masuk ke DPT nggak sih? Gimana? Di mana saya mau ngeceknya? Apa prosedur saya untuk melakukan pengecekan itu seperti apa? Ya, sebelum ke situ ya, proses teman-teman dalam melakukan pemutahiran data pemilih itu sudah dilakukan secara berjenjang dan teman-teman di lapangan sudah sangat disiplin. Gitu. Menyisir semua masyarakat yang ada di dalam DP4 untuk kemudian dimutahirkan. Nah, kemudian teman-teman baru-baru ini sudah melakukan penetapan DPT. Penetapan DPT, daftar pemilih tetap, itu sudah kita lakukan dan sekitar 115 ribuan lebih DPT untuk pemilih Majene tahun 2020 ini nantinya. Jadi masyarakat untuk mengetahui itu salah satu metode konvensionalnya yang memang selama ini juga dilakukan dan memang bagian dari regulasi kami, di setiap TPS itu diumumkan. Jadi kita menggandakan semua DPT berbasis TPS diumumkan di masyarakat, ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat, bahkan disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Bahkan sebelumnya ini Mbak Livi, sebelum kita menetapkan DPT itu dilakukan uji publik. Jadi masyarakat dilibatkan sampai level desa pada saat itu dilakukan uji publik sehingga bisa kita mengetahui siapa saja yang sebenarnya berhak untuk memilih, memenuhi syarat namun belum tercover di dalam DPT. Nah, ada yang bisa di dalam genggaman selain yang sifatnya tadi manual tadi itu. Kita bisa mengunjungi lindungi-hakpilihmu.kpu.go.id. Masukkan aja identitas yang diminta, sangat sederhana dan sangat mudah, tinggal mengklik mengunjungi web itu, situs itu, lalu kemudian kita mengetahui apakah kita terdaftar atau tidak. Artinya nggak punya alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT, begitu ya Pak Nawir? Betul sekali, harusnya seperti itu Mbak. Oke, saya mau tanya terakhir untuk Pak Arsalin, kalau tadi sempat bicara soal proses logistik yang H-12 hari, targetnya semua rampung terdistribusi ke masing-masing TPS itu kapan? Iya, dalam rapat-rapat koordinasi kami dengan PPK, teman-teman yang ada di kecamatan, di internal divisi logistik maupun dengan stakeholder terkait, insya Allah distribusi logistik itu kami akan laksanakan atau mulai pada tanggal 6, 7, dan 8. 8 itu sudah final untuk kecamatan yang ada dalam kota, Kecamatan Banggai dan Banggai Timur. Dan insya Allah sebelum matahari terbit 9 Desember, kami sudah pastikan bahwa seluruh logistik sudah siap digunakan, sudah berada di TPS. Artinya semua persiapan sudah 90%, 10% lagi tinggal memastikan partisipasi masyarakat Majene datang ke TPS dan menyempurnakan semua penyelenggaraan pemilu kita di Kabupaten Majene. Saya mau minta closing statement dari masing-masing komisioner KPU Majene untuk mengajak masyarakat Majene, ayo datang ke TPS pada 9 Desember mendatang, mulai dari Pak Arsalin, silakan. Iya, kepada seluruh masyarakat Majene yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, bahwa insya Allah tanggal 9 Desember kita harus memastikan bahwa tanggal 9 Desember kita sudah berada di TPS sebagaimana surat panggilan kita. Tidak ada satupun alasan untuk tidak hadir atau berada di TPS menyalurkan hak pilih kita. Terkait dengan masalah COVID-19 tadi sudah kami jelaskan, teman-teman komisioner sudah menjelaskan bahwa kami punya treatment, kami punya cara. Insya Allah ada 12 cara yang akan kami laksanakan, yang akan kami gunakan ketika kita berada di TPS. Kuncinya adalah salurkan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020 insya Allah. Silakan Pak Irjan. Ya, terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Majene. Kami harapkan pada tanggal 9 Desember nanti mari kita berbondong-bondong ke TPS.
TPS aman, dan juga dalam proses tahapan ini mari kita menghindari money politik dan hindari hoax, bijak dalam bermedia sosial, dan juga tetap mematuhi protokol COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Zul. Terima kasih. Sama halnya dengan teman-teman yang lain, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Majene, di mana tanggal 9 Desember di sana ada momentum sejarah. Tentu harapan kami, ayo mari kita menjadi bagian dari sejarah ini dengan cara tentu datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian tadi disampaikan juga teman-teman bahwa kami memastikan bahwa TPS insya Allah itu dalam keadaan aman. Kami punya prinsip itu, penyelenggaranya aman, kemudian pemilihnya juga sehat gitu. Jadi ayo, tidak ada alasan tanggal 9 Desember 2020 masyarakat Majene yang sudah memenuhi syarat, ayo kita ke TPS menjadi bagian dari sejarah Majene 5 tahun ke depan. Saya kira demikian. Pak Munawir, silakan. Ya, meyakinkan sekali lagi kepada masyarakat karena ini terkait dengan partisipasi dan untuk melahirkan pemimpin di Majene. Sebagai divisi teknis penyelenggaraan, saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa kami akan menerapkan protokol yang ketat di TPS. Jadi ketika kita semua disiplin, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan ikuti apa yang diberikan arahan oleh petugas kami di TPS, maka insya Allah kita akan semua aman. Sebagaimana harapan kami tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi ini adalah tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan pemilih dan penyelenggara, sehingga masyarakat secara luas juga tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. Jadi sekali lagi, mari kita menyukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020 karena pilkada ini akan tetap aman di tengah pandemi COVID-19. Pilkada ini akan tetap aman di tengah pandemi COVID-19. Ini juga jaminan dari para komisioner KPU Majene bahwa pilkada di Kabupaten Majene tidak hanya akan luber dan juga jurdil, tapi juga aman dari COVID-19 karena tetap akan dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat bagi Anda masyarakat Majene. Jadi jangan ragu lagi untuk datang ke TPS pada 9 Desember mendatang. Saya Liviana Cerlisa menutup diskusi kita pada malam hari ini. Sampai jumpa.